Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Pecinta Al-Iman dan pendengar dan pecinta Al-Furqan TV dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga senantiasa selalu berada di dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Senang rasanya kami dapat menyapa antum semua di program Mutiara Subuh 16 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2022. Yang mana insyaallah setiap Rabu pagi kita akan ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu ta'ala, dengan melanjutkan pembahasan hak-hak di dalam Islam. Bagi antum semua nantinya yang ingin bersoal jawab bersama Ustadz, antum dapat mengirimkan pertanyaan antum baik melalui SMS, chat WA, ataupun telepon WA ke nomor yang sama, yakni 0873 kali 04 kali 846. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizallahu ta'ala untuk menyampaikan materinya. Dan kepada Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan kucuran rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah bernafas di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi perbekalan menuju kampung akhirat. Karena kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Inilah tujuan dan visi misi kita, kenapa kita ada di panggung dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, makan, minum, sekedar itu saja, tidak. Tapi lebih daripada itu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Oleh karenanya, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, mari kita gunakan, mari kita optimalkan waktu-waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan Al-Furqan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang
sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Dengan demikian maka kurang lebih 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbarokah ini, izinkan kami menyampaikan satu tema tematik ya sebagai momentum mengingatkan diri ini dan kepada para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian dimanapun berada, ya, untuk mempersiapkan diri, ya, menyongsong bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, selain bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fal fajr wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud 10 malam adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas, ya, dan beberapa tabi'in, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terindah, hari-hari yang istimewa. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada, ya, amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, karena Nabi mengatakan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang terindah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, sampai, ya, Nabi mengabarkan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari terindah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di 10 awal bulan Dzulhijjah terkumpul amalan-amalan istimewa, amalan-amalan utama, ya, amalan-amalan pokok, ya, yang tidak terkumpul di waktu-waktu yang lain. Di antaranya adalah puasa, di antaranya juga adalah, ya, salat Idul Adha, di antaranya juga adalah zikir, takbiran, di antaranya juga adalah, ya, haji, di antaranya juga adalah ibadah kurban dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya, hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah sangat dimuliakan oleh para ulama ussalaf karena mereka, ya, mengenal betul, mengetahui betul, ya, kenapa bulan tersebut bulan yang sangat istimewa, ya, sehingga mereka memanfaatkannya untuk berpacu dalam ibadah. Mereka sangat memuliakannya dan mengagungkannya dengan mengejar, ya, berburu pahala di hari-hari tersebut.
disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, salah seorang tabi'in. Ya, beliau mengatakan kana salafu yu'azzimuna salasa asyarat. Adalah para ulama salaf mengagungkan 3 dari 10 hari. Al-ashral uwal min Dzulhijjah, wal ashral uwal minal Muharram, wal ashral awakhir min Ramadan. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Dan disebutkan bahwasannya Sa'id ibn Jubair, salah seorang tabi'in yang mulia, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu an, apabila beliau memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, maka beliau akan bersungguh-sungguh bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Ini menunjukkan kepada kita semuanya betapa dahulu para ulama ussalaf mereka sangat mengagungkan dan memuliakan hari-hari tersebut dengan berpacu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang disyariatkan di bulan ini banyak sekali. Ya, semua amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya bagi kita untuk memperbanyak di bulan istimewa ini. Ya. Namun ada beberapa amal yang sangat-sangat ditekankan secara khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dianjurkan. Kenapa? Karena puasa termasuk bagian dari amal saleh yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk kategori amal saleh adalah berpuasa. Berpuasa. Oleh karenanya Nabi SAW berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Sulaim dan Hafsah, karena Nabi SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Nabi SAW berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh para sahabat dan tabi'in. Diriwayatkan bahwasanya sahabat Ibnu Umar dia berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Demikian juga Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan lain sebagainya. Dan ini adalah madhab Hanabilah, Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan dikuatkan oleh para ulama semisal Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaukani dan lain sebagainya. Intinya kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Khususnya lebih ditekankan lagi secara khusus yaitu pada tanggal 9 hari Arafah, 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Maka sangat-sangat ditekankan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah. Kenapa demikian? Karena ada keutamaan khusus, ada kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab,
ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata al-madiyata wal qabilah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Bayangkan kita puasa cuma 1 hari, tapi pahalanya begitu besar, yaitu menghapus dosa-dosa ya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bukankah ini kesempatan bagi kita semuanya untuk memanfaatkan momentum ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya, karena hanya sekali dalam setahun. Ya, sangat rugi jika kita menyia-nyiakannya. Dahulu para ulama salaf sangat bersemangat di hari Arafah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa. Disebutkan oleh Atta Al-Khurasani, ya, beliau membangunkan keluarganya, pelayan budak-budaknya. Dia mengatakan, aikidu khadamakum liyatasahharu yauma Arafah. Ya, bangunkanlah keluarga kalian, budak-budak kalian, agar mereka sahur, ya, puasa hari Arafah. Ya. Bahkan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala saat Arafah dan Asyura, walaupun safar, maka beliau tetap berpuasa. Ditanyakan kepada beliau, engkau kalau bulan Ramadan tidak berpuasa saat safar, ya, kenapa saat Arafah, saat Asyura, walaupun safar tetap berpuasa? Maka beliau menjawab, karena kalau puasa Ramadan bisa diganti di hari-hari yang lain. Allah berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau safar, maka bisa diganti pada hari-hari yang lain. Sedangkan puasa Asyura, puasa Arafah tidak bisa diganti di hari-hari yang lainnya. Ya. Intinya, mari kita memperbanyak puasa di hari 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama ya lebih ditekankan yaitu pada tanggal 9. Kalau kita bisa 9 hari, alhamdulillah. Kalau tidak, semampunya. Ya, 3 hari, 4 hari, ada masalah. Dan yang paling ditekankan adalah pada tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah. Ya, ini yang sangat-sangat ditekankan, karena pahalanya luar biasa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang sangat ditekankan pada 10 awal bulan Dzulhijjah adalah ya takbiran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Dengan membaca Al-Qur'an, karena dia adalah sebaik-baik zikir, dengan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan ya takbiran Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ya, memperbanyak takbir ini sangat dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin ya azqa wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari yang lebih suci, lebih dicintai, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah untuk mengucapkan takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Ya, maka kita dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ingat
sama Allah, tidak menjadi orang-orang yang lalai. Ya, tidak menjadi orang-orang yang lalai. Ya, terutama takbiran sebagai bentuk pengagungan kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya bagi kita untuk bertakbir. Dan perlu diketahui bahwasanya takbir itu ada dua macam. Takbiran itu ada dua macam. Yang pertama, nggak bisa. Loh, ini Al-Furqan TV bisa? Takbiran ada dua macam. Ya, yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak yaitu takbiran yang dilakukan kapan saja dan di mana saja, selain di tempat-tempat yang terlarang. Ya, baik di masjid, baik di rumah, baik di pasar, ya, dianjurkan bagi kita untuk ya bertakbir. Disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke pasar dan takbiran, sehingga orang-orang pun mengikuti takbir mereka. Ya, mengikuti takbir mereka. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad artinya takbiran yang dilakukan usai sholat fardu. Ya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya, masing-masing bertakbir, kemudian melanjutkan zikirnya. Ya, melanjutkan zikirnya. Ini yang disebut dengan takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar subuh hari Arafah hingga akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, hari tasyrik akhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah setelah terbenamnya matahari. Ya, maka mari kita amalkan sunnah ini, anjuran ini, agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menggapai ketenangan, kebahagiaan dalam hati kita, agar kita meraih pahala sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi orang-orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara amalan yang sangat dianjurkan di hari Arafah, di bulan Dzulhijjah ini adalah melakukan ibadah haji. Ya, melakukan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq
raja'aka yauma waladathu ummuh. Barang siapa yang haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor, ya, dan tidak berbuat fasik, maka dia akan pulang, ya, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW juga bersabda, al-hujjaj wal ummar wafduwah da'ahum fa'ajabuh sa'aluhu fa'atahum. Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka adalah rombongan-rombongan tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, mengundang mereka, dan mereka memenuhi undangannya. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun mengabulkan doa-doa mereka. Ya. Maka siapapun di antara kita yang diberi keluasan rezeki, hendaknya melaksanakan ibadah haji ini. Ya, yang waktunya adalah mulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Taib. Yang keempat di antara amalan yang dianjurkan juga di bulan Dzulhijjah ini adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha dianjurkan. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa salat Idul Adha adalah fardu ain, dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Ala kulli hal, bahwasanya terlepas dari perbedaan para ulama tentang hukumnya, hendaknya bagi kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha, karena keduanya adalah syiar di antara syiar-syiar Islam yang mulia. Ya, syiar di antara syiar-syiar Islam yang mulia. Bahkan dalam hadis Ummu Atiyah disebutkan bahwa amarona Rasul sallam an nukhrija al-awatiq al-huyyat ilal musalla. Rasul sallam memerintahkan kepada kami untuk menyuruh para wanita-wanita, gadis-gadis pingitan, dan wanita-wanita yang haid sekalipun untuk menuju ke tanah lapang untuk sholat Id, untuk sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan saat itu ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang nggak punya jilbab. Gimana wahai Nabi? Kata Nabi, litulbisaha ukhtuha. Hendaknya saudarinya meminjaminya jilbab. Ya, ini menunjukkan penekanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ikut menyaksikan bersama-sama sebagai saksi salat Idul Fitri dan Idul Adha, menyemarakkan syiar di antara syiar-syiar Islam yang mulia ini, agar agama Islam yang mulia ini semakin tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi, semarak. Kita semarakkan syiar-syiar Islam. Kita bangga menjadi muslim. Nah, dan yang kelima di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah kurban. Kurban udhiyah, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang ternak, bahimatul an'am, kambing, sapi, unta, dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Fasholli li rabbik, salatlah untuk Rabbmu, termasuk diantaranya salat Idul Adha. Wanhar, dan menyembelihlah, termasuk diantaranya adalah ibadah kurban. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dan perintah Nabi Muhammad perintah Allah kepada Nabi Muhammad juga termasuk
untuk umatnya, ya, untuk umatnya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, 10 tahun beliau di Madinah nggak pernah meninggalkan ibadah kurban, nggak pernah meninggalkan ibadah kurban, selalu berkurban, ya. Dan para ulama juga telah sepakat, ya, mengatakan bahwasanya ibadah kurban ini disyariatkan, ya, disyariatkan, dianjurkan, bahkan ini syiar di antara syiar-syiar Islam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Imam Ibnu Qudamah. Sepakat para ulama, ya, bahwa ibadah kurban itu disyariatkan dan bahwasanya dia termasuk syiar di antara syiar Islam. Sekalipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan madhab Hanafiyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, bahwa ibadah kurban itu hukumnya adalah wajib. Ya, terlepas dari hukumnya wajib ataukah sunnah, hendaknya bagi kita yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan, ya, melaksanakan ibadah kurban tidak pelit, ya. Kita yakin bahwa Allah SWT pasti nanti akan mengganti dengan yang lebih baik, ya. Semua ini dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, menyemarakkan syiar di antara syiar-syiar Islam, kemudian berbagi kebahagiaan dengan tetangga, kerabat, ya, terutama orang-orang yang lemah, para fakir, miskin, ya. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk ya, menyemarakkan syiar Islam yang bernama kurban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semuanya untuk bisa berkurban di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ini 5, ya, amal ibadah inti di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Yang pertama adalah puasa, yang kedua, ya, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah haji, yang keempat adalah salat Idul Adha, dan yang kelima adalah, ya, ibadah kurban. Ya, tentu amal-amal yang lain tetap disyariatkan, sedekah, berbakti kepada orang tua, akhlak yang mulia. Tapi 5 ini adalah amalan inti, amalan pokok yang sangat dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan, ya, kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan momentum bulan Dzulhijjah ini, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya, ya, untuk mewujudkan amalan-amalan tersebut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini menjadi motivasi bagi kita, ya, untuk beribadah, ya, dan menyongsong menyambut bulan suci Ramadan. Mari banyak doa, mari kuatkan tekad, semangat, dan mari kita ilmui, ya, ilmui supaya kita beribadah kepada Allah atas dasar ilmu. Demikian, ya, yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum
Abu Ubaidah Yusuf Taala atas pemaparan materi kita, amalan-amalan yang hendaknya kita kerjakan di awal bulan Dzulhijjah seperti takbir ataupun ta'ala, memperbanyak membaca Al-Quran, banyak bersolawat kepada Nabi kita dan yang lainnya. Kata liman rahimani wa rahimahullah, tak lupa kami mengucapkan jazakumullah kepada antum semua yang telah berpartisipasi pada program pagi hari ini, dan kami memohon apabila dapat kesalahan dan qadarullah tidak bisa membuka tanggung jawab karena ada kesalahan di jaringan kami. Kita pada kita membahas ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran, tentunya bersama Ustadz kita, yakni Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala. Dan mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.